Geng, sorry ya kemarin gue beberapa hari nggak upload video. Libur bentar soalnya gue lagi renovasi. Abisnya gue kaget banget loh. Ternyata selama ini gue rajin skincarean, tapi skip sama satu hal yang paling penting nih, yaitu skin barrier. Sebenarnya gue udah sering dengar ya mengenai skin barrier ini, tapi gue kira lah kagak sepenting itu. Yang penting kan kita pakai kandungan yang produknya cocok dan memang diperlukan sama kondisi kulit yang terjadi saat ini. Misalkan lagi jerawatan, atau mukanya lagi kusam, atau misalkan juga lagi stress out begitu. Tapi ternyata skin barrier atau lapisan kulit tipis yang teratas nih, itu yang harus lebih dulu diatasi. Harus dirawat untuk bisa melindungi kesehatan kulit dan mempertahankan kadar kelembapan di dalam kulit juga. Biar masalah-masalah tadi tuh yang segampreng tuh kagak makin menjadi. Makanya dari situ gue langsung nyari-nyari nih produk skincare yang bagus buat memperbaiki skin barrier kulit kita. Ya langsung deh gue nyantol dan sekarang nih lagi melakukan renovasi skin barrier kulit pakai produk Cleveru yang si Buckthorn Barrier Serum ini, gengs. Serum ini tuh menarik banget deh, karena di sini tuh mengandung 17 kali Super Barrier Power. Dimana produk ini tuh skincare pertama yang mengandung 3 komponen pembentuk skin barrier. Yaitu di sini ada 3 jenis ceramide, 3 jenis fatty acid, dan kolesterol juga. Kalau skin barrier ini udah bener, permasalahan kulit tadi tuh macam jerawat, kulit sensitif, atau kulit yang teksturnya kasar gitu ya, itu jadi lebih mudah untuk teratasi. Pokoknya sekarang juga kalian harus langsung ya mulai renovasi skin barrier kulit kalian. Caranya, cek aja langsung info-info di deskripsi di bawah. Hai guys, selamat datang lagi di Teman Cerita. Buat kalian yang pada request ceritain lagi dong cerita-cerita tentang KKN. Nyoh, ada nih. Kita dengerin cerita dari teman kita namanya Beka. Tapi ngomong-ngomong dari tadi ini kita heran. Bajunya gonjreng amat gitu ya, oren-oren ya. Kayak Shopee COD, Shopee COD. Kita aja nggak bisa ngomongnya. Pantesan Shopee nggak endorse kemari. Ya udah langsung aja lah ke ceritanya ya. Pas waktu kuliah tuh si Beka semester 3, Beka ini tuh kepilih jadi perwakilan kampus. Buat ikut namanya Latsitrada, bener nggak tuh? Ya pokoknya kata itu tuh singkatan dari latihan integrasi dengan masyarakat, bener nggak jadi ya? Latsitrada, bener begitu. Lah kita juga baru denger abisnya. Mungkin kalian juga sama kan? Yang pokoknya istilah tadi tuh Latsitrada lah, susah banget ya. Sama aja semacam KKN lah, repot-repot. Tapi kalau ini memang versi bareng sama taruna-taruna. Kayak tentara-tentara juga, polisi, IPDN begitu katanya. Makanya istilahnya yang dipakai tuh bukan KKN. Cuma kegiatan dan visi misinya mah 11-12 sama KKN. Dimana mereka ini tinggal di sebuah pedesaan selama kurang lebih 30 hari untuk mengadakan program-program yang bisa membantu pengembangan di daerah sana. Nah pokoknya pada tahun itu, Latsitradanya itu bakal diadakan di beberapa desa yang ada di Jawa Timur. Nah, yang bikin agak ekstrim, karena dia menjadi semacam perwakilan kampus yang diikutsertakan di Latsitrada tadi, jadinya si Beka ini tuh sendirian ke desa tersebut. Ya, tapi juga teman-teman yang lain, itu juga sama, yang pada menjadi perwakilan, pada sendirian, tapi kan ditugasinya disebar tuh di desa-desa lainnya. Ya, mau nggak mau lah ini mah namanya ya, Beka berusaha slow-slow baik tuh. Toh kesananya dia juga nggak bener-bener sendirian, melainkan bareng sama taruna dan taruni. Tapi ternyata nih, pas mau OTW ke sana, Beka agak kayak geleng-geleng gitu ngebatin. Masih ada ya jalanan dengan akses seadanya di Pulau Jawa begini? Soalnya katanya jalannya bener-bener miris banget, gengs. Dimana posisinya desanya itu aja udah di balik gunung nih, jauh kan? Nah, akses menuju ke situ udah rusak dan posisinya juga terjal banget. Mending jalanannya aspal ya enggak, batu-batu gitu sama tanah merah. Lah kalau misalkan kalian bawa mobil pribadi, apalagi belum lunas ya masih nyicil, nangis itu rusak, ngepot-ngepot kali mau jalan ke sana. Nah, pokoknya begitu udah sampai nih, mereka melihat sih situasi desanya, masih bagus gitu, asri. Bener-bener kayak desa zaman dulu yang kayak belum terjamah sama kehidupan perkotaan. Nah, di situ Beka sama rombongan langsung bertemu dengan Pak Lurah dan dilakukan tuh pembagian tempat tinggal. Untuk laki-laki di sana yang ada sekitar 30 orangan, disebar tuh ke beberapa rumah warga. Sementara yang cewek-cewek pada saat itu cuma ada sekitar 7 orang termasuk si Beka. Akhirnya dibagi dua. 4 orang nih tinggal di rumahnya Pak Lurah dan 3 orang termasuk si Beka kedapatan tinggal di rumah adiknya Pak Lurah. Tapi posisi rumahnya di sini juga masih hadap-hadapan di situ-situ baik. Nah, pokoknya pada saat itu si Beka bersama 2 taruni lainnya. Ada yang namanya Kak Tia sama Kak Dani namanya. Nah, karena waktu itu mereka pas sampai ke desanya udah lumayan sore ya. Jadi hari itu tuh memang tidak ada kegiatan apa-apa. Ya lebih kayak perkenalan dulu aja lah. Antara si Beka dengan taruna-taruni yang ada di sana. Pada gabung tuh makan bareng bersama gitu. So imut kita makan bareng. Dan habis itu ya udah mereka balik tuh ke rumah masing-masing. Dan di malam itu pun juga nggak ada hal yang aneh, gengs. Apalagi si Beka nih ngerasain udah capek bener. Dari pagi gitu kan baru nyampe ke desa sore. Jadinya dia langsung brok gitu, ngorok. Tidur sampai besok paginya nih. Nah, pas paginya sekitar jam 6-an gitu lah, gengs. Namanya juga di desa ya, banyak tuh ayam berkokok, kokoroyok. Si Beka tidurnya tuh paling pojok, ngadep
ke tembok gitu kan, kriip-kriip gitu denger suara ayam berkokok. Lagi-lagi karena di desa ya, kasurnya udah agak tipis gitu lah, dipannya juga dari bambu kan keras. Beka ini kayak agak, aduh pegel-pegel badan gua. Pas dia mau pindah posisi, tidurnya kan tadi miring gitu kan, ngadep tembok nih. Pas mau kayak gini, loh kok kadang nempel nih di punggungnya gitu. Dikira itu Kak Tias. Soalnya mereka bertiga, pas malamnya tuh urutan tidurnya tuh Dania, Tias, terus Beka. Ya berarti yang di sebelahnya si Beka Tias dong. Akhirnya udah pas mau bangun tapi ternyata kayak ada Tias di sini kan gak enak, takut kebangun nih Tiasnya. Si Beka kayak ngumpulin nyawa dulu bentar ngambil napas. Terus akhirnya ya udah deh dia bangun gitu kan mau duduk. Tapi pas nengok ke samping, lah kosong. Tias sama Dania kagak ada geng. Si Beka sendirian doang di kamar itu. Lah tadi berarti yang nempel di samping gua tadi siapa? Bukan Tias. Tapi ini mereka berdua kemana? Kok nggak ada? Masih jam 6 loh, masih pagi-pagi. Langsung lah Beka buru-buru keluar kamar. Tapi ternyata dilihat-lihat suasana rumahnya kosong. Dilihat dari jendela juga langit tuh masih agak kabut-kabut gitu. Matahari belum ada banget. Karena nggak ada orang ya di dalam rumah. Beka keluar rumah coba mencari mereka. Begitu buka pintu, kakak-kakak Taruna tuh ternyata udah pada rapi. Udah pada ganteng-ganteng gitu kan, sigap pakai seragam. Sedangkan si Beka nih buka pintu, posisinya mukanya habis panik, rambutnya gitu aut-autan, yang kucel sekucel-kucelnya. Apa kagak malu itu Beka jadi perempuan image-nya hancur di hari pertama gitu kan. Karena malu ya, Beka masuk lagi ke dalam buru-buru tutup pintu. Terus duduk di ruang tamu bingung kan, berusaha mencerna kejadian pagi ini. Tapi dia mau balik ke kamar juga takut nih. Nah terus dari luar kedengeran, ada salah satu kakak Taruna yang teriak, "Dek, kamu sendirian di dalam ya? Kita panggilin kawan kamu ya. Mereka di rumah Pak Lurah semua." Sama si Beka disautin, "Oh iya Kak, makasih ya Kak." Bener aja tuh, nggak lama masuk tuh Kak Tia sama Dania. Mereka minta maaf ke Beka, karena memang ninggalin Beka nih sendirian di kamar, perkara mereka nih mau sholat subuh berjamaah di rumahnya Pak Lurah. Dan biasanya mereka emang udah rapi-rapi tuh dari pagi. Kegiatannya sehari-hari siap-siapnya udah dari subuh tuh mereka. Makanya Tia sama Dania ini sengaja emang nggak bangunin Beka, karena mereka tahu kalau Beka ini non-Islam. Jadi ya emang nggak sholat. Nah di situ awalnya Beka sebenarnya ragu-ragu nih, mau ceritain tadi dia alamin apa enggak yang kayaknya tadi ada nempel tuh Kak Tias. Apa itu perasaannya doang aja ada nempel gitu berat gara-gara badannya kaku tidur di ranjang keras. Jadinya udah Beka diem aja. Dari situ si Beka lanjut mau mandi kan. Karena yang lain udah rapi nih sebenarnya. Dia doang yang masih kucel. Kayak lu tuh di rumah rebahan udah tadi mandi lo. Nah kamar mandinya nih kebetulan ada di belakang rumah tapi terpisah. Cuman gak jauh-jauh banget jadi keluar pintu dikit langsung kamar mandi tuh bilik. Nah Beka tuh mandinya buru-buru bukan karena takut sih. Tapi airnya dingin banget. Namanya pagi-pagi gitu di desa ya. Airnya kayak air es gitu kan. Cepat. Tapi bodohnya nih si Beka nih kagak bawa anduk, dia lupa katanya. Dia sendiri yang bilang dia bodoh ya abisnya. Jadi pada saat itu dia nih cuma bawa baju ganti, dikiranya itu anduknya udah ada di lipetan situ juga, ternyata kagak ada, belum ke bawah. Beka mikir, ya udahlah keringin aja, pakai baju yang tadi buat tidur. Emang agak jorok nih cewek-cewek satu nih. Udah sama dia kan dilap-lap gitu pakai baju tidur, yang mana jadinya bajunya basah ya buat ngelap badan, dijadiin anduk sama dia. Akhirnya baju itu digantung lah di kamar mandi dengan maksud hati, entar aja lah dibawa ke dalamnya takut netes-netes gitu basah. Sekalian nanti mau dijemur di luar. Ya udah pas udah kelar mandi nih, dia buka pintu kan. Tret, di depannya ada sosok perempuan yang berdiri kayak nungguin dia sambil tersenyum gitu, gengs. Beka kan kaget ya, ngapunten mbak gitu. Si Beka langsung melipir gitu keluar. Nah memang Beka belum pernah nih melihat muka perempuan itu. Cuman ya wajar aja kan dia baru semalam nginep di situ. Mungkin belum sempat dikenalin sama yang punya rumah, mungkin itu saudaranya apa kerabatnya gitu kan. Nah pas si Beka masuk ke dalam rumah, dia ngeliat tuh si perempuan tadi masuk ke dalam kamar mandi. Ya udah akhirnya Beka tuh lanjut dandan tuh di kamar. Di situ ternyata si Tia sama Dania lagi ngobrol-ngobrol, bilang nih kayak, duh panas banget ya di kamarnya. Padahal di luar masih pagi loh, masih sejuk, kenapa di kamar ini kayak pengap banget. Beka di situ nggak nanggap itu omongan mereka berdua. Cuman tetap duduk aja gitu kan di kasur sambil bedakan gitu. Beka, gua kasih tahu lu jangan bedakan, lu didempul muka lu rusak ntar, dirawat sebelum lu pakai makeup, pakai dulu nih Cleveru. Bisa ya. Nah pokoknya si Tias sama Dani yang tadi ngobrol-ngobrol itu kayak sambil rapi-rapiin baju. Terus si Dania ini masukin baju-bajunya dia dari tas ke dalam lemari. Di situ tuh ada lemari kayu. Sambil bilang, ini kita lemarinya dibagi-bagi ya. Aku yang paling atas aja deh. Tias, kamu rak yang paling bawah ya. Buat Beka yang tengah, katanya gitu. Soalnya kan lemari ada rak-raknya gitu kan di dalam. Nah pas dia mau naruh bajunya tuh di rak paling atas, ternyata di situ udah ada baju-baju perempuan gitu, gengs. Ditumbuk tapi posisinya emang agak ke belakang. Loh, ada isinya tuh. Akhirnya sama Dania agak digeser tuh ke dalam supaya baju-bajunya dia bisa ditaruh tuh di depannya. Abis itu Tia sama Dania bilang mau keluar duluan karena Beka ini juga katanya dandannya sebentar lagi. Beka bilang ya udah kak duluan aja, ntar aku nyusul nggak apa-apa, ini bentar lagi kelar katanya gitu. Dilihat kan juga matahari udah terang, udah nggak serem ya. Waktu lagi asik-asik dandan nih, Beka kan posisinya duduknya di atas kasur ya. Nah dia ngerasa tuh di bawah kolong kasur tuh ada yang ngelus kakinya kayak gitu. Sampai-sampai si Beka refleks langsung narik kakinya gitu kan ke atas. Deg-degan dong si Beka dong. Hah? Apa tadi tuh? Binatang apa-apaan tuh? Tahu-tahu ibu pemilik rumah, si adeknya Pak Lurah ya nih ya. Namanya tuh Bu Tina masuk kamar. Loh,
Kamu sendirian? Yang dua lagi kemana? Itu udah ditunggu anggota lain tuh buat sarapan bareng. Iya Bu, yang dua udah keluar duluan. Aku nih ketinggalan masih dandan soalnya. Oh ya udah, ayo bareng ke sana sama saya yuk. Ya udah tuh akhirnya Beka sama si Ibu Tina jalan keluar sekalian ngobrol biar tambah deket. Kemarin-kemarin kan belum sempat ngobrol banyak ya. Di situ sebenarnya Beka mau nanya. Tadi ada cewek di depan kamar mandi saya lihat. Itu siapa sih Bu? Anak Ibu apa gimana? Tapi si Ibu Tina nih orang yang nyerocos mulu. Beka nggak jadi nanya gitu, jadi lupa ke distract. Tapi akhirnya Beka ini beranggapan, ya pasti itu perempuan orang-orang situ juga lah ya. Seharian si Beka ini ngikutin tuh para kakak-kakak Taruna dan Taruni untuk rapat mengenai program mereka. Sekalian keliling-keliling desa juga. Ngeliat nih di sekitarnya apa aja yang bisa dikerjakan dan diperbaiki. Sampai agak sorenya pas mau maghrib, mereka kan pada balik tuh ke rumah masing-masing lagi. Beka ingat, oh iya tadi gue masih jemur baju tuh di dalam kamar mandi. Lupa buat ditaruh di luar dijemur. Aduh, lembab deh ini. Tapi pas balik ke kamar mandi, bajunya gone kagak ada hilang. Siapa yang ngambil ya? Nanyalah ke Tia sama ke Dania. Kak, ngeliat ada baju nggak di kamar mandi tuh baju saya tadi digantung? Ya, pada nggak ngeliat gitu jawabannya katanya. Nanyalah juga ke Bu Tina. Bu, maaf tadi saya gantung baju pagi-pagi, tapi kok nggak ada, apa Ibu pindahin? Si Bu Tina bilangnya, enggak, Ibu nggak ngeliat ada baju. Nanya lagi dong si Beka nih. Soalnya pas waktu saya keluar, itu ada perempuan masuk gitu Bu, siapa ya Bu? Maksudnya si Beka, apa mungkin si perempuan itu yang mindahin bajunya dia di dalam? Hah? Perempuan? Perempuan gimana maksudnya? Si Tias atau Dania? Ya kalau Tias sama Dania mah saya kenal Bu. Ada Bu perempuan, iya bener kira-kira lebih tua dari Kak Dania kali ya? Saya kira anaknya ibu atau kerabat sini. Nggak ada nak, di sini ibu cuma tinggal sendiri. Suami ibu kan belum lama sudah meninggal. Anak ibu juga udah gede nggak tinggal di sini. Kamu salah lihat kali nak. Ya Beka bingung loh, hah? Salah lihat bagaimana? Jelas-jelas kan di depan mata begitu nih perempuannya ya. Nongol gitu, jreng! Wah. Jangan maling tuh perempuan tuh. Dalam hatinya si Beka nih suzon nuduh itu perempuan yang ngambil baju tidurnya. Ya udah si Beka jadinya kesel aja gitu bajunya hilang. Tapi ya, akhirnya dia lupa juga karena udah mulai sibuk nih sama kegiatannya di sana. Udah nggak kepikiran lagi deh masalah satu baju hilang. Sampai suatu sore, Beka nih baru balik nih dan ngasal gitu sendirian kan di dalam kamar karena kakak-kakak lainnya itu masih pada kerja dan emang ada apel sore. Nah sambil nungguin yang lain pada balik, Beka nyicil deh tuh buat laporan. Tapi tiba-tiba dari jendela kedengeran kayak ada tak 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 gitu. Beka nengok dong. Tapi kebetulan jendelanya itu kan kayak pakai korden tipis ya. Jadi nggak jelas itu di luar ada apa ya. Pas dibuka kordennya, pocong gengs. Tapi pocongnya itu kelihatan semuanya tuh ketutupan gitu, ketutupan kain. Jadi kagak ada mukanya, jadi kayak buntelan kain begitu. Cuma saking kagetnya, si Beka sampai pingsan dia. Bangun-bangun si Beka udah di atas kasur. Terus keadaannya bilang nih, alhamdulillah udah sadar. Minum-minum dulu nih ya. Badan kamu panas banget, kamu sakit. Kaget aku tuh datang-datang ngeliat kamu pingsan di lantai. Abis minum kan ya kayak... Beka ngelirik jendela, karena kan dia masih trauma ya tadi ngeliat pocong di jendela tuh. Beka bilang nih, Kak, aku tadi kayaknya ngeliat ada pocong, makanya aku pingsan, kaget banget. Shh, jangan ngomong yang aneh-aneh kamu di sini. Kecapean aja kali kamu. Yuk kita makan malam dulu yuk. Lah si Kak Dania dibilangin begitu malah kayak denial, nggak percaya gengs. Ya di situ Beka bisa apa? Akhirnya dia keluar tuh buat makan bareng sama taruna-taruni lainnya. Beka pokoknya disuruh makan banyak biar kagak lemes. Nah di situ nih ada satu kakak taruna cowok yang kayak ngelirik ngeliatin Beka terus gitu. Si Beka udah kayak GR gitu kan, sok kecantikan dia. Soalnya pas lagi mau makan nih kan ngambil kayak model prasmanan gitu kan, antri gantian. Si kakak cowok ini namanya Mas Hesa. Speak itu ngedeketin sambil ngobrol sama si Beka. Udah sehat deh gitu. Iya kayak perhatian banget gitu ya. Jadi ternyata tapi kabar si Beka tadi pingsan itu udah langsung kesebar cepet banget ke semua orang. Ngalah-ngalahin cepetnya gosip dari tukang sayur. Si Mas Hesa bilang, sudah besok istirahat saja. Gak usah kegiatan dulu kan lagi sakit. Jia perhatian banget gitu jadi malu ya. Begitu yang jadi malu. Ya udah tuh, malam itu si Beka posisinya tidurnya tuh di tengah. Jadi dihimpit sama si Tias dan Dania. Nggak ada apa-apa tuh malamnya. Dan besoknya beneran, Beka nurut pas disuruh emang istirahat sama Tias sama Dania. Soalnya ternyata dia juga dapet tuh hari pertama. Jadi emang agak lemes gitu. Tapi kan kalau sendirian di kamar, jatuhnya kan lebih horor ya. Makanya dia tetap keluarlah jalan-jalan. Nyamperin ke daerah dapur umum yang tempat biasa tadi mereka makan-makan bareng. Dimana di situ dilihat banyak ibu-ibu lagi ngumpul, lagi memasak. Ya udah sambil bantu-bantu lah ngerumpi-ngerumpi gitu sama ibu-ibu. Pas lagi ngobrol-ngobrol nih, ada satu ibu-ibu yang disamperin sama anak laki-lakinya gitu, masih kecil, masih bocil. Sama si Beka kayak ramah gitu kan, si anaknya diajak ngobrol, disapa. Nah, si anak ini nanya, kakak tinggalnya di mana? Sama si Beka dijawab, di situ di rumahnya Bu Tina. Si anak ini kayak kaget, terus nyeplos. Ih, di sana kan ada pocong bude, Kak. Lah, si Beka kan kayak dek gitu. Baru kemarin sore kan emang gue datin pocong. Tuh kan bener apa gue janjian gak salah lihat tuh kemarin tuh. Tapi si anak tadi tuh langsung diusir sama ibunya kayak, udah kamu main di tempat lain aja, udah sana. Udah mbak, gak usah didengerin anak kecil. Bercanda dia, namanya juga anak-anak. Biasa ibu-ibu begitu ya. Beka mah ya
Iya bu, ngangguk-ngangguk aja. Tapi ya jadinya itu kan kalimatnya semacam memvalidasi. Apa yang dia lihat kemarin tuh ada bungkusan putih ya beneran pocong itu jangan-jangan. Alhasilnya dia makin gak berani lah buat balik ke kamar. Pokoknya nunggu ini kakak-kakak yang lain pada balik aja udah sampai rumah. Sampai dilihat akhirnya Katia sama Kak Dania tuh beneran mau balik, baru deh si Beka ngintilin gitu kan sampai ke rumah. Nah, sewaktu mereka udah di kamar nih, lagi beres-beres gitu kan, si Tias ini mau mandi duluan. Ada suara gluduk-gluduk gitu dari dalam lemari yang sampai lemarinya kayak goyang gluduk-gluduk gitu. Dan di situ posisinya tiga-tiganya denger dan ngeliat lemarinya kayak gerak. Terus Kak Tias bilang, "Opo yo itu yo, tikus." Dibukalah lemarinya itu sama Kak Tias. Cerat, tapi pas dibuka nggak ada apa-apa. Sampai-sampai kayak dicari-cari gitu kan. Soalnya kalau ada tikus, takutnya kan gigitin baju mereka ataupun pipis kan nggak lucu ya. Tapi yang nggak ada apa-apa gitu udah diliatin. Boh lah kata si Tias. Terus dia pergi udah ke kamar mandi. Nah sembari nunggu si Tias mandi, Beka sama Dania duduk-duduk di ruang tengah. Kak Hesa tuh datang bareng ibu-ibu sama anaknya tuh, anak kecil yang tadi nyerocos. Ceritanya mereka mau bawain makanan buat Bu Tina sama mereka bertiga. Yang mana ternyata si ibu-ibu itu adalah pemilik rumah yang ditempatin sama Kak Hesa numpang di situ kan. Ya udah di situ mereka akhirnya ngobrol-ngobrol sebentar. Karena ternyata Bu Tina kan lagi nggak di rumah tuh. Tiba-tiba Kak Hesa ini random nanya ke Beka, "Dek, kamu merasa ada yang berat-berat gitu nggak?" "Berat gimana, Kak?" "Pegel-pegel maksudnya?" "Ya nih, kayaknya karena kasurnya agak tipis kali ya, tapi nggak apa-apa kok." "Oh, ya udah nggak apa-apa." Maaf, kamu Nasrani kan ya?" "Kebetulan saya juga. Minggu kita ibadah ya." Dalam hatinya Beka, ini kok orang kayak obrolannya random banget. Loncat-loncat gitu, ngomongin apa nih, junjungannya mau kemana, lu mau ngomong apa? Lagi ngebatin begitu, tiba-tiba si bocil tadi tuh ketawa sambil bilang, "Cipeng, cipeng, cipeng," gitu. Sama ibunya kayak langsung dicubit gitu. "Kamu jangan ngomong aneh-aneh, nggak baik ya ngomong begitu ya." Nah si Beka kan nanya, "Citeng emang apa bu ya?" Si ibu itu ngomong nih sambil bisik-bisik, "Citeng itu maksudnya pocong mbak. Tapi ini bocah emang suka asal bicaranya, udah nggak usah didengerin. Yang penting kita selalu berdoa aja ya mbak ya. Ya udah, kami pamit pulang dulu ya mbak. Pulang dulu ya." Dan si ibu itu langsung pulang sambil narik anaknya tuh. Diikuti sama Mas Hesa juga. Tapi sebelum pulang, ini ada adegan si Mas Hesa minta nomornya si Beka. Lah Beka yang tadinya parno gitu kan, dibilang ada citeng-citeng itu ternyata pocong. Tapi abis dimintain nomor nih sama Mas Hesa langsung kayak mesem-mesem dia gitu. "Berasa cantik ya lu Beka ya. Giliran diliatin pocong aja pingsan lagi luntar." Dan beraja pas udah di kamar, gak lama ada notif WA tuh masuk. Ting! Dari si Kak Hesa, gengs. Seneng dah tuh si Beka. Ngirim apa nih dia nih? Ternyata di chat itu si Kak Hesa ngasih tahu kalau katanya besok jatahnya namanya pesiar. Jadi pesiar itu adalah istilah yang dipakai biasanya sama para taruna kalau misalkan mereka nih dapat sebuah hari bebas tanpa kegiatan dan boleh kemana aja ya, hari libur lah ya. Ribet banget pesiar-pesiar ya, tapi kan ini ceritanya Beka. Makanya si Kak Hesa tuh ngajakin Beka buat ke gereja bareng. Soalnya memang di desa itu nggak ada gereja, jadi harus agak ke kota gitu jauh. Selain itu si Kak Hesa ngomong juga, katanya ada yang mau diomongin langsung. Cilah, begitu. Lah, Beka kan bingung kayak, "Duh, mau ngomong apa sih? Kita jadi malu ya." Aduh, jangan-jangan apa? Ngomong ditembak nih. Aduh, gimana nih kalau ditembak nih? Diterima apa ditolak ya? Kalau misalkan diterima, biasanya kayak kecepatan guys, kayak mure banget gua. Tapi kalau ditolak sayang banget, ntar gua nyesel. Nggak mungkin nih begini nih. Lu galau banget dah tuh Beka tuh. Ribet banget ya lu hidupnya Beka ya. Tinggal mau enggak, jangan repot lu. Jadi yang malam itu si Beka tidurnya full senyum gitu kan. Indah gitu kali dia mimpinya ya. Sampai tahu-tahu sekitar jam 1, Beka sama si Katias tuh kebangun gara-gara Dania tuh teriak, "Astagfirullah!" Dan posisinya pas lihat si Dania itu lagi nutupin mukanya gitu pakai mukena, lagi abis sholat kayak di lantai. Ya si Beka sama Tias itu langsung megangin nenangin Kak Dania tuh, lagi gemeteran dia. Di situ Kak Dania bilang, "Kita pindah tidur bareng aja ya sama anak-anak lain di rumah Pak Lurah. Pindah yuk, pindah yuk." Ngelihat si Dania kayaknya emang ketakutan banget ya. Beka sama Tias ngangguk aja, "Yuk, yuk, yuk, yuk." Mereka buru-buru deh tuh keluar rumah. Karena malam itu Bu Tina kan lagi nggak di rumah tuh tadi tuh, emang lagi nginep emang di rumah anaknya. Aduh, mohon maaf ya kita masuk angin kan buat video malam-malam mulu. Jadi pokoknya Bu Tina emang lagi nggak ada di rumah situ. Nah pas mereka udah pindah tuh ke rumah Pak Lurah, barulah si Dania cerita kalau katanya tadi dia habis tahajud. Pas sholat sih nggak ada apa-apa, aman-aman aja. Tapi pas selesai, "Assalamualaikum, assalamualaikum," gitu, kayak ada apa di atas? Oh nggak ada apa? Di plafon tuh ada pocong yang nempel di atasnya, gengs. Jadi kan atasnya tuh langsung kayak los genteng gitu, kayak rumah-rumah zaman dulu. Nah pocongnya itu posisinya bukan terbang, bukan berdiri, tapi kayak nempel gitu, kayak deng gitu di situ. Untung aja nggak jatuh ke bawah gitu ya, amit-amit ya. Ya makanya si Dania teriak. Di situ juga si Dania minta maaf ke Beka kalau tempo hari dia nih nggak percaya waktu Beka ngeliat katanya dia ngeliat pocong. Yaudah akhirnya besoknya kan si Beka kan diajak tuh sama Hesa buat ibadah bareng ke gereja di kota. Singkat cerita habis mereka pergi nih kelar ibadah masih di kota ya, Kak Hesa deketin si Beka sambil ngasih barang. "Ini air buat kamu ya dek." Yang ternyata itu air suci. Jadi sebenarnya yang mau aku omongin itu, aku ngeliat kamu
ada yang ngikutin. Wujudnya pocong. Dan pocong ini beberapa kali aku lihat nyender di bahu kamu. Makanya aku sempat nanya beberapa kali kan, kamu ngerasa ada yang berat nggak? Tapi tenang aja, itu pocong lagi nggak ada di sini. Bisa jadi karena memang kita sedang lagi di luar desa. Nah, air ini buat jaga-jaga aja. Amit-amit misalkan kalau kita nanti pulang, terus tahu-tahu dia muncul lagi dan ngikutin kamu, setidaknya air ini tuh bisa jadi sedikit penghalang buat pocong itu untuk menjauhi kamu. Hesa di situ juga bilang, kalau dia udah denger ceritanya Dania semalam yang katanya diliatin pocong juga. Tapi di situ Bekanya agak sedikit kecewa, karena ternyata yang mau diomongin bukan masalah tembak-menembak, melainkan masalah diikutin pocong. Ya, bener-bener si Beka otak lu pacaran mulu tuh. Lu guyur tuh, parah lu tuh pakai air suci. Biar jernih tuh pikiran lu ya. Canda ya. Nah, pas balik ke desa nih, ternyata cerita yang semalam tuh si Dania udah heboh. Dan nyampe ke telinganya Pak Lurah, sama Bu Tina yang juga baru pulang dari rumah anaknya. Soalnya di situ Tia sama Dania juga minta izin mau buat pindah ke rumahnya Pak Lurah. Ya Bu Tina bingung ya kayak, emangnya kenapa? Makanya mereka cerita. Ya udah, semuanya nih, si Beka, Tia sama Dania didudukin tuh bareng-bareng di rumahnya Pak Lurah sama Bu Tina juga. Langsung di situ ditembak sama Bu Tina. Apa benar kamu diganggu sama arwah Bude? Lah Beka sama yang lain lihat-lihatan ya bingung. Bude siapa? Di situ baru si Bu Tina cerita. Ternyata kamar yang dipakai sama Beka dan lain-lain itu dulunya adalah kamar milik almarhumah budenya Bu Tina, ya budenya Pak Lurah juga ya. Kan mereka kakak adik. Tapi budenya itu meninggalnya tidak wajar, gengs. Dan kondisinya meninggalnya itu belum 100 hari. Makanya ternyata barang-barangnya Bude itu baju-bajunya itu beberapa masih ditinggal tuh di lemari belum dipindah-pindahin. Yang tadi ada di rak paling atas di tempatnya Dania. Nah ceritanya dulu nih Bude sempat kerja di luar kota. Terus akhirnya dia pulang. Tapi semenjak pulang tuh si Bude ini jadi kayak sakit-sakitan. Namun selain sakitnya itu sakit fisik ya, lama-lama si Bude ini juga kelihatan kayak orang depresi. Sering tiba-tiba dia nangis, meraung-raung tuh ketawa-ketawa sendiri, yang kejadiannya selalu menjelang abis maghrib. Tapi abis itu nanti pas paginya, dia kembali normal lagi tuh kayak nggak terjadi apa-apa. Bisa diajak ngobrol, bisa komunikasi dengan benar. Cuma tahu-tahu porsi makannya tiba-tiba banyak banget, kayak orang kelaparan nggak makan berhari-hari. Kala itu porsi makannya kuli. Nah anehnya, udah makan segitu banyak, Budenya tuh nggak gendut-gendut. Cuma perutnya aja emang agak buncit begitu. Mungkin Budenya minum obat diet kayak gue ya. Sampai akhirnya Budenya itu kan dibawa ya ke rumah sakit di kota tuh. Dan dirujuk tuh ke psikiater juga. Saat itu si Bude didiagnosa mengalami depresi yang akhirnya dikasih tuh beberapa obat penenang supaya emosinya lebih stabil. Bener, abis itu emosinya cukup stabil. Lebih kelihatan sehat, normal saat malam tiba nggak kambuh. Tapi ada suatu malam, ceritanya Bu Tina ini lagi keluar sebentar. Jadinya mungkin dia lupa ngasih obat ya. Di situ kebetulan ada anaknya Bu Tina tuh yang udah punya anak bawa bayi. Emang lagi main ke rumah. Ya jatuhnya tuh bayinya cucunya Bu Tina ya. Anaknya Bu Tina kan emang udah gede. Maksud hati si Bu Tina, ya nitip Bude bentar. Sementara dia keluar sebentar kok ke rumah tetangga. Ada perlu? Udah deh tuh. Tapi pas Bu Tina balik, rumahnya udah rame. Karena ternyata si bayinya tuh cucunya, kupingnya digigit sama si Bude. Sampai berdarah, untung kagak robek, untung kagak copot itu kuping. Soalnya si ibunya tuh cuma ninggalin bentar ke toilet. Balik-balik anaknya udah digigit ya langsung diambil. Nah semenjak itu, Bude dikurung tuh di kamarnya. Dan dipanggilin orang pinter. Tapi selama beberapa hari kondisinya Bude malah semakin parah, gengs. Makin lama dia sering teriak-teriak gitu sambil nyelotot. Dan suka kayak gigitin lidahnya sendiri. Sampai berdarah-darah jadi hitam gitu. Kita ngilu ngomongnya. Beberapa hari keadaannya Bude begitu terus. Sampai nggak lama ya Bude akhirnya meninggal lah. Dengan kondisi yang menurut Bu Tina sama Pak Lurah ya keluarganya tuh, meninggalnya nggak normal kondisinya. Lidahnya tadi itu habis digigit sama copot menghitam, putus, terus mukanya juga kayak gosong, dan matanya melotot terus. Padahal udah dicoba kan mau ditutup gitu pas meninggal gini, nggak ketutup-tutup ini matanya, guys. Bahkan akhirnya si Bude ini dikebumikan dengan keadaan pocongnya ketutup semua sampai muka-mukanya. Karena kondisi tadi. Nah, warga di situ banyak yang bilang kalau Bude ini sepertinya meninggal karena dikirimin telu atau santet. Pokoknya kejadian itu geger banget di desa. Makanya bocil-bocil di sana itu juga pada tahu ceritanya. Soalnya pas kejadian mereka lihat sendiri. Nah, setelah kematiannya Bude, mulai deh tuh banyak warga yang melihat. Katanya sering melihat pocong Bude yang bergentayangan di sekitar rumahnya Bu Tina. Kenapa mereka yakin itu pocongnya Bude? Soalnya bentukan pocongnya itu ketutup semua. Sampai muka-mukanya memang kayak pocongnya Bude sewaktu kemarin dikuburin. Nah, nggak lama setelah itu, nggak tahu kebetulan atau gimana ya, suami Bu Tina ikut meninggal juga, gengs. Kena serangan jantung di kamar mandi. Yang padahal sebelumnya suaminya nih, itu nggak punya riwayat jantung sama sekali. Cuma ya Bu Tina sama Pak Lurah itu menganggapnya emang udah takdir aja kali ya masalah si suaminya Bu Tina nih. Dan setelah itu, Bu Tina sama Pak Lurah itu nggak
nggak pernah ngeliat atau diganggu sama yang aneh-aneh. Makanya mereka kira, oh udah aman-aman aja kali ya. Waktu ada nih permohonan untuk rumahnya dijadikan base camp bagi para peserta Latsi Trada itu. Nah karena Bu Tina udah cerita ya jujur panjang lebar kayak begitu, akhirnya Beka sama Dania jujur juga menceritakan tuh apa yang mereka alami. Bener Bu, ya kita lihat pocong yang bentukannya kayak dibungkus semua gitu sampai muka-mukanya. Nah di situ Bu Tina justru minta maaf karena anak-anak ini jadi nggak nyaman tinggal di rumah dia. Nah terus si Beka kan jadi keingetan juga ya sama perempuan yang sempat dia lihat di depan kamar mandi tuh, yang nyolong bajunya. Apa jangan-jangan itu si Bude? Nah tapi pas si Beka akhirnya diliatin tuh fotonya Bude sama Bu Tina, kayak, hah? Ternyata bukan, beda orang. Karena kalau si Bude-Bude ini di fotonya itu kelihatan lebih berumur lah ya dari perempuan yang dilihat si Beka tuh di depan kamar mandi. Tahu-tahu lagi kayak ngobrol begitu, kubrok, ada suara yang kenceng banget dari arah rumahnya Bu Tina. Kan mereka ini posisinya lagi di rumah Pak Lurah ya, yang di depannya persis. Jadi kedengeran banget tuh suara kubrok. Ya semua pada lari ngecek apaan tuh. Ternyata itu lemari kayu jati yang segede gaban dan seberat itu ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, jatuh sendiri. Semuanya ngeliat langsung shock kayak, kok bisa jatuh? Bu Tina bilang, udah. Kalian beresin ambilin baju-baju kalian dari lemari itu, dan kalian tidur aja ya mulai hari ini di rumah Pak Lurah. Ya nurutlah mereka bertiga. Sambil takut-takutan mereka bareng-bareng nih ngangkat lemari itu dan mau beresin barang-barang. Pas lagi ngerapihin gitu kan, baju-bajunya Bude yang tadinya ada di rak atas tuh barang Dania, itu ikutan jatuh semua juga dong. Nah di situ kayak ada bungkusan kain gitu segede baju, yang dikira Dania itu isinya kayak ya baju juga yang dibungkus kain doang. Tapi pas dibuka, ternyata ada foto seorang perempuan yang dilihat Beka di depan kamar mandi. Tapi fotonya itu kayak udah rusak, kayak dicoret-coret. Terus selain di situ di bungkusannya juga ada rambut, bunga-bunga yang udah kering, sama kayak ada benda-benda aneh gitulah. Dan dia ngeliat kayak, apaan nih? Nah waktu Dani abis buka bungkusan itu, tahu-tahu punggungnya Beka nih, kayak ada nemplok. Sampai si Beka kayak susah berdiri. Di situ Beka bilang, kak, tolong aku nggak bisa berdiri nih kak. Ya Tia sama si Dania kompak dong. Bek, kenapa kamu Bek? Di situ Beka bener-bener mendadak lemes. Sampai dipapah lah itu si Beka sama dua kakak ini. Keluar tuh ke ruang tamu. Dan di situ ada si Pak Lurah sama Bu Tina. Udah, semua pindah ke rumah saya aja sekarang, kata si Pak Lurah tuh. Dan di situ si Dania itu juga sempat ngasih tuh foto sama barang yang ditemuin tadi ke Bu Tina. Pas ngeliat fotonya, Bu Tina kayak kaget terus nangis, gengs. Malam harinya akhirnya warga melakukan pengajian dadakan di rumahnya Bu Tina. Sementara karena si Beka ini non-Islam, jadi dia ngendon aja tuh di rumahnya Pak Lurah. Sama beberapa kakak-kakak taruni yang non-Islam juga. Nah, waktu pengajian tuh sempet terdengar suara yang heboh-heboh. Dimana suara-suara orang yang pada ngaji mendadak jadi kayak kenceng banget, kayak sengaja mengeraskan suaranya. Jadi kayak ngotot gitu ngajinya. Ya Beka cuman kayak ngintip-ngintip aja gitu kan, ketakutan dari balik jendela di rumahnya Pak Lurah. Sampai akhirnya suaranya mulai mereda, dan dilihatnya orang-orang mulai keluar tuh dari rumahnya Bu Tina satu persatu. Karena mengira ngajinya udah kelar, Beka akhirnya nyamperin tuh datang ke rumahnya Bu Tina. Dan di situ dia melihat ada Pak Lurah, Bu Tina sama beberapa orang desa yang juga kayak udah pada tua-tua ya lagi ngobrol. Beka cuma berdiri aja tuh dari depan pintu, ngedengerinnya ada seorang bapak-bapak sambil pegang foto yang tadi ditemuin Dania, ngomong begini. Tidak ada yang menyangka ternyata Bude gelap mata sampai mengirim ilmu hitam ke wanita ini. Sampai akhirnya mungkin berbalas dan jadi seperti ini ya. Jadi ternyata ceritanya di situ baru diketahui si wanita yang ada di foto itu, yang dilihat Beka juga di depan kamar mandi, adalah istri mudanya suaminya Bude. Nah waktu si Bude ini masih kerja di luar kota, dia mendapati kabar kalau suaminya kawin lagi dengan istri muda ya si wanita itu. Makanya Budenya langsung pulang. Dan gak lama tahu-tahu Budenya kan jadi kayak sakit-sakitan aneh ya. Ternyata si Bude ini mungkin marah atau gak terima dan mau nyantet si istri muda suaminya itu. Jadi tadi kayak banyak barang-barang foto-foto yang udah rusak, kayak dicoret-coret, ada rambut, ada bunga-bunga kering. Itu semua adalah media-media Bude buat menyantet si wanita itu. Sampai akhirnya wanita itu memang mati, gengs. Cuma nggak tahu kenapa nih. Mungkin si Bude akhirnya menerima ganjarannya, atau memang ada pihak-pihak yang nggak terima kalau si wanita ini tuh disantet Bude, ya mungkin keluarga dari wanita tersebut, yang akhirnya membalas tuh perbuatannya Bude, ngirimin santet balik. Makanya si Bude jadi aneh begitu dan matinya nggak wajar. Jadi ini balas-balesan, kirim-kiriman judulnya. Nah semenjak itu, Beka dan yang lainnya tuh, mulai dari taruna-taruna sama warga-warga di sana, itu ngobrolin tentang topik hot yang lagi habis terjadi, apalagi kalau bukan si pocong Bude. Nah, kata orang-orang di desa itu, memang rata-rata orang di sana, bahkan di kabupaten dan kota sekitarannya pun, masih banyak yang sering main dukun. Dan korbannya banyak juga yang mengalami nasib-nasib seperti Bude itu. Dan kenyataannya ternyata memang di desa tersebut, ada beberapa orang yang memang kebanyakan wanita ya, itu kerjanya dikurung aja di dalam kamar. Dengan alasan katanya si orang ini memang memiliki gejala-gejala kesehatan jiwa, yang kalau dibiarkan takutnya mengganggu orang lain
lain, atau malah kayak amit-amit gitu ya, jadi korban pelecehan tuh di luar, makanya dikurung aja di dalam kamar. Nah, di awal-awal dikirain BK sama anak-anak taruna lainnya, hal itu semacam kayak ini ada orang sakit mental, kejiwaannya terganggu, tapi karena ini apa ya, orang-orang desa, jadi tidak diobati secara medis. Nggak ada maksudnya mikir-mikir mistis di awal. Sampai akhirnya pas ngeliat, oh ternyata semuanya memang begini keadaannya. Ya udah, akhirnya BK dan yang lainnya itu menjalani tuh hari-hari akhir untuk sampai menyelesaikan tugasnya. Dan sementara itu, rumah Butina itu dikunci dan tidak ditempati sementara waktu memang. Karena Butinanya juga itu sendiri lebih memilih untuk tinggal di rumah anaknya dulu. So guys, itu teman cerita kali ini. Kalau kalian mau ngirim-ngirim, jangan yang aneh-aneh, yang gena aja lah ngirimnya ya. Ngirim doa yang baik-baik, ngirim parcel begitu, ngirim kado, atau ngirim ini nih, ngirim cinta. Jangan lu ngirim santet. Udahlah, paling bener lu kirim aja cerita ke email nih, dibawain teman cerita, udah kirim ke situ ya. Ya semoga cerita kali ini ada hikmah yang bisa kalian ambil. Yang mungkin kalau gua petik apa ya hikmahnya ya? Jangan kegeeran kali lu jadi orang. Mikirnya cinta-cintaan mulu. Lah, sampai akhir tadi cerita kagak ada lanjutannya tuh ceritanya tuh. BK akhirnya ditembak apa kagak tuh sama si Mas Hesa? Udah lupa gua, baru nyadar. Iya ya, ditembak apa enggak sih tuh orang? BK, lu jadinya ditembak apa gimana nih sama Mas Hesa? Ih, curiga gue di ghosting lu ya. Udah di ghosting laki, ditemplokin sama Poci pula. Ya untung ini cerita lu, bukan cerita gue. Thank you ya BK buat ceritanya ya. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah. Dan sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.